Halo Papi, kita bertemu lagi setelah beberapa minggu ini off. Ada pertanyaan dari anak-anak Papi. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa ikut berperan menuju Indonesia Emas 2045? Menurut Papi, siapa pemimpin yang harus kita ikuti? Halo anak-anak Papi, beberapa minggu ini Papi off karena ada beberapa hal yang belum bisa Papi ceritakan sekarang. Tapi hari ini Papi ingin jawab pertanyaan kalian lagi. Pertama, kita harus dukung dan ikuti aturan pemerintah yang sah, yang dipilih lewat pemilu. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi. Kita tidak boleh melawan pemerintah. Masalah nanti ada pemimpin di pemerintahan yang tidak baik, itu adalah PR kita bersama. Memang sulit untuk kita menentukan mana pemimpin yang baik, mana pemimpin yang buruk. Papi kan sudah mengajarkan bahwa setiap orang memiliki sisi A dan B-nya. Jika kita mendekati pemimpin yang baik atau A, maka semakin lama akan kelihatan sisi B-nya atau buruknya juga. Demikian juga jika kita mendekati seorang pemimpin B, maka semakin dekat akan kelihatan sisi A-nya juga. Solusinya adalah jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebihnya adalah dari si jahat. Sebagai pemimpin, kelak kalian harus berani katakan ya pada yang pertama, menjadi teladan bagi orang-orang yang kalian pimpin. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, transparan dalam hal keuangan, dalam hal pengambilan keputusan, dan dalam hal yang lainnya. Dan katakan tidak pada korupsi dan teman-temannya. Katakan tidak pada intoleransi atau penindasan kepada kaum minoritas atau kaum yang lebih lemah. Dan katakan tidak untuk menjadi SBD, serigala berbulu domba atau pengkhianat bangsa. Dan katakan tidak untuk menjadi tikus-tikus bau atau koruptor. Indonesia bisa menjadi negara maju di tahun 2045 kalau ada dua hal ini. Yang pertama, pemimpin yang bisa dipercaya. Yang kedua adalah sistem yang baik. Kita bahas pemimpin yang bisa dipercaya adalah pemimpin yang lahir secara alami. Ia harus lulus dalam memimpin keluarganya terlebih dahulu. Bisa menjadi saluran berkat bagi keluarga intinya, keluarga besarnya, lingkungannya, dan komunitasnya, baru kemudian jadi pemimpin di pemerintahan. Sedangkan sistem yang baik adalah Papi sebut sebagai kolam A. Dan sistem ini hanya bisa berjalan kalau diisi oleh orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak, mau sehebat apapun sistem yang ada, hanya akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang uang saja. Karena itu, untuk menuju Indonesia Emas, paling awal kita butuh kepastian hukum yang tegas. Yaitu untuk men-screening para pemimpin yang layak untuk membuat kebijakan atau aturan atau sistem yang baik.
Dan yang paling mendesak saat ini adalah undang-undang perampasan aset. Papi tahu akan selalu ada pro dan kontra dalam menetapkan suatu sistem atau kebijakan. Tetapi menurut Papi harus disahkan secepat mungkin. Karena ini untuk memberi tanda atau alarm bahwa tikus-tikus bau atau koruptor harus pergi dari instansi atau departemen yang ada di negeri tercinta ini. Bayangkan saja, jika kita menempati sebuah rumah dan masih banyak tikusnya, maka akan percuma saja kita mau beraktivitas di dalamnya. Kita menyimpan, membuat, mengolah makanan pasti tidak akan jadi, pasti dicuri. Kita ini butuh pemimpin yang dapat dipercaya, bukan tikus-tikus busuk. Contoh ya, sekali lagi ini adalah contoh. Kalau perlu harus ada hukuman mati bagi tikus-tikus busuk ini yang menggerogoti keuangan negara. Karena sebenarnya yang menjadi korban seharusnya bukan rakyat jelata yang mungkin hanya ikut-ikutan karena mereka lapar atau tidak memiliki pekerjaan. Tetapi yang harusnya menjadi korban adalah tikus-tikus bau ini. Anak-anak Papi, kalian adalah generasi kelahiran tahun 2000 ke atas. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Bayangkan 20 tahun lagi, kalian sudah mempunyai keluarga, kalian mempunyai anak-anak. Masa depan seperti apa yang kalian mau wariskan? Indonesia emas tidak datang dengan sendirinya. Harus ada keringat yang tercurah. Harus ada otak dan skill yang diasah. Harus ada karakter. Harus ada mindset yang dibangun. Semua ini butuh waktu. Ini bukan sprint, tapi lari maraton. Butuh ketekunan jangka panjang. Papi Kim ada di belakang kalian. Papi sayang kalian semua. Papi bangga berdiri sebagai merah putih. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, Papi selalu bersama kalian. Bye-bye sayang.